Shalom, saudara dan saudari terkasih dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat bersekutu kembali dalam ibadah online kita di saluran YouTube Gereja dan Alkitab. Hari ini, tepat di masa Advent kedua, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 1-5 dengan tema Persiapkan Jalan untuk Tuhan. Dalam teks ini, Yesaya membawa kabar penghiburan bagi umat Israel yang tengah menderita di pembuangan Babel. Firman Tuhan datang untuk memulihkan mereka dan mengingatkan pentingnya mempersiapkan hati bagi Tuhan. Ayat 1. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tafsiran ayat 1, ayat ini dimulai dengan seruan Allah kepada Nabi Yesaya, hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Pernyataan ini penuh dengan penghiburan, menunjukkan kasih dan kepedulian Allah terhadap umatnya. Ada 3 alasan kenapa Tuhan menyuruh umatnya dihibur. 1. Penghiburan. Setelah hukuman, konteks Yesaya 40 adalah bahwa umat Israel sedang berada dalam pembuangan di Babel sebagai konsekuensi dari dosa dan pemberontakan mereka terhadap Allah. Ayat ini adalah awal dari bagian kitab Yesaya yang berfokus pada pemulihan dan pengharapan. Seruan hiburkanlah menunjukkan bahwa masa hukuman mereka sudah selesai, dan kini Allah menawarkan pengampunan serta pemulihan. Kedua, Allah sebagai pribadi yang berbelas kasih, kata umatku, menegaskan bahwa meskipun Israel telah memberontak, Allah tetap menganggap mereka sebagai miliknya. Ini mencerminkan sifat Allah yang setia pada perjanjiannya. Penghiburan yang Allah tawarkan tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga mencakup janji akan pemulihan hubungan dengannya. Ketiga, panggilan kepada para nabi dan pemimpin. Seruan ini tidak hanya ditujukan kepada Yesaya, tetapi juga kepada semua orang yang dipanggil untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tugas mereka adalah menguatkan umat dengan firman penghiburan, meyakinkan mereka bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Ayat kedua, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Tafsiran. Ayat ini melanjutkan pesan penghiburan dari Allah kepada umatnya, Israel, khususnya kepada Yerusalem. Ayat ini memiliki makna yang mendalam tentang pengampunan, pemulihan, dan kasih karunia Allah. Ada 3 alasan penghiburan Tuhan, yaitu 1. Tenangkanlah hati Yerusalem. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Allah ingin umatnya yang lelah, menderita, dan putus asa mendapatkan ketenangan. Yerusalem, yang menjadi pusat kehadiran Allah bagi Israel, sering melambangkan seluruh umat Allah. Seruan ini adalah ekspresi kasih Allah yang menginginkan umatnya dipulihkan dari penderitaan akibat dosa. Kedua, perhambaannya sudah berakhir. Frasa ini merujuk pada berakhirnya masa pembuangan Israel di Babel, yang dianggap sebagai konsekuensi dari dosa-dosa mereka. Allah menyatakan bahwa masa disiplin dan penderitaan mereka telah selesai. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan, dalam keadilannya, memiliki batas waktu untuk penghukuman. Ketika penghukuman mencapai tujuannya, yaitu membawa pertobatan, Tuhan segera bertindak memulihkan umatnya. Ketiga, kesalahannya telah diampuni. Ini adalah inti dari pesan penghiburan. Dosa Israel telah diampuni. Pengampunan ini bukan karena Israel layak atau telah menebus dosa mereka sendiri, tetapi karena kasih karunia dan belas kasihan Allah. Ini menekankan bahwa Allah adalah Tuhan yang panjang sabar dan penuh pengampunan. Keempat, telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat. Pernyataan ini bukan berarti Tuhan menghukum secara berlebihan. Sebaliknya, ini adalah bahasa figuratif untuk menunjukkan bahwa umat Israel telah menerima disiplin yang memadai
cukup untuk menebus kesalahan mereka di mata Tuhan. Beberapa penafsir melihat bahwa 2 kali lipat juga melambangkan penggenapan sempurna dari keadilan dan kasih Allah. Ayat 3, ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ada 4 penjelasan makna ayat ini. 1. Ada suara yang berseru-seru. Ini adalah gambaran seorang utusan yang menyerukan pesan penting kepada umat Allah. Dalam Perjanjian Baru, ayat ini dipahami sebagai nubuat tentang Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Kedua, di padang gurun. Padang gurun melambangkan tempat yang keras, tandus, dan sulit. Dalam konteks ini, padang gurun dapat diartikan sebagai kondisi hati manusia yang kering dan jauh dari Tuhan. Seruan untuk mempersiapkan jalan berarti kita harus memperbaiki hati yang penuh dosa dan kekerasan, sehingga menjadi tempat yang layak bagi Tuhan. Ketiga, persiapkanlah, luruskanlah. Frasa ini berbicara tentang persiapan yang aktif. Tidak ada jalan pintas dalam mempersiapkan diri untuk Tuhan. Ini berarti menyingkirkan dosa, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan membuka hati agar Tuhan dapat hadir dalam hidup kita. Keempat, jalan untuk Tuhan, jalan raya bagi Allah kita. Dalam zaman kuno, raja-raja yang hendak mengunjungi wilayah tertentu biasanya mendapati jalan dipersiapkan untuk mereka dengan meratakan tanah, menghilangkan batu, dan memperbaiki jalur yang rusak. Ini menjadi metafora bahwa kita perlu meratakan hambatan dalam hidup kita, seperti keangkuhan, ketidaktaatan, atau kebiasaan buruk, agar Tuhan dapat berkuasa sepenuhnya dalam hidup kita. Ayat 4 Sura 5, setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Tafsiran ayat 4 menggambarkan pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lembah harus ditutup, gunung diratakan, dan tanah berlekuk-lekuk dibuat datar. Gambaran ini melambangkan perubahan besar yang perlu terjadi dalam hati manusia. Lembah menggambarkan rasa rendah diri atau kelemahan yang perlu dipulihkan oleh kasih Tuhan, sementara gunung melambangkan kesombongan dan dosa yang harus direndahkan. Untuk menyambut Tuhan, kita perlu menghilangkan semua penghalang dalam hidup kita dan membiarkan hati kita siap untuk menerima kehadirannya. Tafsiran ayat 5 menyatakan janji bahwa setelah jalan dipersiapkan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kepada semua orang. Kemuliaan Tuhan adalah kehadirannya yang penuh kuasa dan kasih, yang terlihat dalam karya keselamatannya. Dalam konteks Advent, kemuliaan ini pertama kali terlihat dalam kelahiran Yesus di Betlehem ketika Allah menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Namun, kemuliaan ini juga mengarah kepada kedatangan Yesus yang kedua, di mana seluruh umat manusia akan menyaksikan kebenaran dan keadilan Tuhan. Penutup, saudara-saudara, Yesaya 40 ayat 1-5 adalah undangan untuk bertobat, berbenah, dan mempersiapkan hati kita menyambut Tuhan. Dalam masa Advent ini, mari kita menjadi umat yang siap untuk menerima kedatangan-Nya, baik saat Natal maupun pada kedatangan-Nya yang kedua kelak. Kemuliaan Tuhan akan nyata ketika kita hidup dalam ketaatan dan kasih. Mari kita menyambut Tuhan dengan hati yang bersih, jalan yang lurus, dan hidup yang penuh pengharapan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.